Pastor, mari Bapak. Kita di sini saja. Mari ya. Jadi memang saya turun ke bawah, tapi ya sudah. Jadi sukses acaranya Pak. Iya. Ini istri-istri daripada Gideon itu sedang tadi ini belum dimulai. Jadi pas kedatangan Bapak. Di sini saya udah bicara tadi sama Bapak Julius Mantuk, minta maaf, beliau presiden chapter di sini. Nanti saya kenalkan orangnya. Nanti akan datang sini saya pikir. Jadi saya pikir ini serang kita, ini abaikan aja dulu karena rupanya ada kebijakan baru. Kebijakan baru. Nah, kita harus artikan dulu itu. Banyak yang paling di sini. Oh tidak, ini dari sini bisa Pak. Iya. Tuhan dalam kebenaran, berkuasa dan berkasih. Tuhan terbaru dipuji, besar Tuhan agung namanya, besar Tuhan angkat suara, pujilah Dia. Mari Bapak ya. Ini baca-bacaan ini.
kasih kepada ibu-ibu auxiliary yang luar biasa. Suaranya hari ini sangat menghibur bagi kami semua. Kesempatan ini berikut kami panggil Bapak Pit Latuhar Hari untuk kita lagu Biar Api Injil Menyala. Waktu kami silakan. Ambon ini ya, bukan gaya Sorong ini. Beda. Iya, ini gaya Ambon. Saya punya gaya Papua. Sampai Tuhan Yesus balik.
Terima kasih untuk dua jemaah di Camp Ambon yang sudah membawakan lagu yang luar biasa. Mari kita melangkah pada acara berikut. Kami undang dengan hormat Bapak Yohanes Gunawan dari GSJ Tanah Merah, Bapak. Iya, ini sudah klop ya. Salah satu ya. Beliau ini organ dari yayasan. Ya. Pembina. Iya. Dari Mari merapat, Pak. Kita saling duduk kah? Ya, baik. Ini Pak Samuel Adi Rahman beliau dari Iya. Surabaya. Silakan. Iya. Mari Bapak ya. Tugu merah. Ya, anugerah. Tugu merah Bapak. Di Surabaya ada yang jangan betul. Ya. Dan dulu pendetanya itu juga pernah menjadi di Pak Satu. Shalom. Perkenankan saya untuk membaca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Demikianlah bunyi Alkitab. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cara mereka. Mereka itu melarang orang kafir, melarang orang akan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalam upaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu
karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes Gunawan. Berikutnya kami undang dengan hormat Auxiliary National Coordinator Ibu Elsa Sihaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada malam hari ini kami akan memberikan performance dari Auxiliary pada tahun fiskal 2024-2025. Ayat ini adalah ayat internasional pada tahun ini dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ada 3 fungsi auxiliary. Yang pertama adalah berdoa, nanti yang kedua bersaksi, dan yang ketiga melayani. Pelaksanaan fungsi berdoa dilandasi oleh moto Auxiliary on their knees, keep the Gideons on their feet. Auxiliary berdoa berlutut agar Gideon tegak melayani. Pelaksanaan fungsi yang berikut adalah bersaksi melalui personal witness testament. Tahun lalu kami hanya mencapai 4,19%. Dan yang kedua, kontribusi dana. Terima kasih teman-teman Auxiliary tahun lalu untuk dana Alkitab. Dari target 100 juta, kita berhasil mengumpulkan sebesar 71,40%. Dana Barnabasnya karena targetnya lebih kecil, jumlahnya sama, maka persentasenya 79,79%. Makasih teman-teman Auxiliary. Kita memberikan PBMA yang biru. Yang ketiga, Akademi Perawat dan Kebidanan, kita memberikan Injil bilingual, Inggris dan Indonesia. Tema kita seperti yang tertulis di sana. Faith in action. Iman dalam tindakan. Ada 2 sikap ketika melihat situasi capaian pada tahun yang lalu. Menyerah dan menyatakan memang sulit diatasi karena para auxiliary banyak sekali pekerjaannya. Di rumah, kemudian di gereja, kemudian di komunitas, untuk memberikan waktu lebih sulit lagi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita semua auxiliary, juga para Gideon, mohon dukungannya. Berlutut dan bersyukur buat capaian, yaitu melalui doa, kesaksian pribadi, distribusi Alkitab, dan kontribusi dana yang ada. Karena ini capaian ini pun bisa terjadi karena auxiliary yang setia. Ada keteguhan hati untuk
live a life of faith in action. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ibu Elsa Serah yang sudah memberikan motivasi. Oke, berikut kami undang Bapak Morgan Daulay untuk menyampaikan testimoni. Waktu dan tempat, silakan Pak. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa bersama-sama dengan tim Gideon yang kumpul dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Morgan Daulay. Saya adalah pendeta dan gembala jemaat di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Eklesia di Sentani. Saya akan menyaksikan bagaimana saya dahulu lahir dari keluarga Daulay. Sebab itu saya punya marga Daulay. Daulay itu adalah suku Tapanuli Selatan, berarti kami dari keluarga Muslim. Saya mengenal Tuhan Yesus karena pada waktu itu saya ikut ibadah kumpulan anak-anak sekolah Kristen di Kota Bengkulu. Lalu pada waktu itu ada beberapa orang yang membagikan Alkitab saku kecil warna biru yang disebut Alkitab Gideon.